Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zainul Naim dari kelas 10 IPS 2. Pandemi Corona belum juga berakhir. Banyak anak-anak yang melakukan aktivitas belajarnya melalui daring. Mungkin daring tak seindah dengan apa yang kita pikirkan. Realitanya, banyak anak-anak yang tidak memahami apa materi daring serta tugas yang menumpuk di setiap harinya. Pandemi Corona ini telah merenggut semua kehidupan normal manusia. Yang sebelumnya kita boleh beraktivitas di luar rumah, sekarang dianjurkan untuk beraktivitas di dalam rumah. Namun, di balik semua itu, masih ada hal-hal positif yang dapat kita ambil dari dampak Corona ini. Yang pertama, dengan aktivitas di dalam rumah, kita bisa menghabiskan kegiatan dengan hal-hal yang positif, seperti membuat kerajinan tangan ataupun yang lainnya. Contohnya yang akan saya lakukan saat ini. Di sini saya akan memberikan sebuah tutorial cara membuat rumah adat panjang dari Kalimantan menggunakan stik es krim. Nah, penasaran kan bagaimana caranya? Ikuti videonya sampai akhir ya. Sebelum kita membuat kerajinan miniatur rumah adat panggung, terlebih dahulu kita akan siapkan alat dan bahannya. Yang pertama, ada stik es krim sebagai bahan utamanya, lalu ada lem tembak, gunting, cutter, ballpoint, penggaris, serta isi lem tembak. Nah, setelah alat dan bahannya sudah terkumpul, saatnya kita masuk ke pembuatannya. Oke, kita sudah sampai di tempat pembuatannya. Pertama-tama, siapkan bahan utamanya terlebih dahulu, yaitu stik es krim. Lalu, stik es krim yang sudah kita pisahkan tadi, kita rangkai menjadi bentuk persegi. Nah, mengapa kita akan buat bentuk persegi? Karena bentuk persegi ini nantinya akan kita rangkai menjadi tembok ataupun bodi dari rumah tersebut. Jangan lupa juga untuk merekatkan rangkaian stik es krim ini menggunakan lem tembak supaya rangkaiannya tidak terlepas saat pemasangan nanti. Jangan lupa untuk merapikannya kembali. Setelah selesai kita rekatkan, maka jadilah bentuk persegi. Buat bentuk yang sama untuk tahap selanjutnya sehingga kita memperoleh sekitar 6 persegi. Setelah kita mendapatkan 6 persegi ini, lalu kita potong ataupun gunting bagian atas persegi yang masih bergerigi supaya menjadi bentuk persegi yang lebih sempurna. Nah, setelah semuanya selesai, barulah kita buat 2 persegi panjang dengan cara merekatkan kedua persegi tersebut sehingga membentuk persegi panjang. Lalu, berilah lem tembak supaya rekatannya semakin kuat. Nah, setelah semuanya jadi, maka kita mendapatkan 2 bentuk persegi panjang dan 2 bentuk persegi yang akan menjadi bodi rumah tersebut. Langkah selanjutnya, kita membuat bentuk segitiga untuk atap rumah tersebut. Langkah yang pertama untuk membuat segitiga adalah
tata stik secara berjajar sekitar 10 buah. Selanjutnya, buat pola bentuk segitiga di atas stik tadi. Lalu, gunting pola yang sudah kita buat tadi. Tatalah dengan sejajar hingga membentuk pola segitiga dan rekatkan dengan lem tembak. Jangan lupa tempelkan stik es krim di sisi segitiga tersebut supaya lebih kokoh. Lalu gunting sisa stik es krim yang masih menonjol keluar supaya lebih terlihat rapi. Jadilah pola segitiga. Ulangi lagi hingga kita memperoleh 2 buah segitiga. Langkah selanjutnya, rekatkan segitiga dengan persegi yang telah kita buat kemarin. Ulangi lagi langkah yang ini hingga 2 kali ya. Langkah selanjutnya, buatlah rangka persegi panjang yang lebih besar untuk membuat atap rumahnya. Berilah palang dari stik es krim di tengah-tengah rangka tersebut supaya nanti atapnya lebih kokoh. Nah, setelah sudah jadi, langkah selanjutnya, buatlah genteng untuk atap rumah tersebut menggunakan stik es krim. Potonglah kecil-kecil stik es krim tersebut dan bentuklah hingga menyerupai genteng dari atap rumah. Ulangi terus hingga kita mendapatkan bentuk genteng yang sangat banyak. Setelah itu, rekatkan potongan-potongan stik es krim ini ke atas rangka yang sudah kita buat tadi. Setelah itu, rekatkan stik es krim di pinggiran atap yang sudah kita buat tadi. Jangan lupa untuk rapikan sisi-sisi atap yang telah kita buat tadi. Ulangi langkah awal pembuatan atap tadi hingga kita memperoleh 2 sisi atap. Lanjut, kita menuju ke bagian persegi panjang. Lubangi bagian bawah persegi panjang hingga membentuk sebuah pintu dan juga 2 jendela. Buat sketsa dulu di atasnya supaya memudahkan kita untuk memotong. Nah, jadilah lubang pintu dan juga jendelanya. Berilah ornamen berupa bingkai di seluruh jendela maupun pintu supaya terlihat menarik. Lakukan hal yang sama pada sisi yang lainnya. Nah, jadinya seperti ini. Langkah selanjutnya adalah susun semua pola yang ada hingga membentuk rumah yang sempurna.
Lalu, buatlah atap untuk bagian jendela depannya. Setelah itu, buatlah sekitar 4 persegi untuk alas dari rumah tersebut. Jangan lupa buat juga persegi panjang dengan ukuran yang kecil yang dibuat dari 4 stik es krim yang dijajar. Jangan lupa untuk merapikan bagian atas stik es krim yang masih bergerigi. Setelah itu, rekatkan seluruh rangkaian yang sudah kita buat tadi sehingga membentuk alas rumah yang sempurna. Setelah sudah jadi, jangan lupa untuk merapikan bagian alasnya yang sudah kita buat tadi. Lalu, setelah semuanya sudah selesai, siapkan bahan kedua untuk membuat penerangan atau lampu di dalam rumah tersebut. Di sini ada lampu bohlam, ada pitingan lampu, ada colokan, sama ada kabel. Langkah selanjutnya, pasang kabel pada colokan dan juga pitingan lampu. Tes apakah sudah berfungsi atau belum, dan lampunya pun menyala. Setelah itu, rekatkan pitingan lampu yang sudah kita rangkai tadi pada alas yang sudah kita buat. Langkah selanjutnya, buat alas yang sama seperti yang kita buat tadi untuk melapisi alas rumah supaya lebih kokoh. Tempelkan stik es krim pada sisi alas yang masih berlubang. Dan alas rumah pun sudah jadi. Langkah selanjutnya adalah buat sekitar 6 buah tiang untuk penyangga rumah nanti. Caranya adalah dengan menempelkan 3 buah stik es krim, supaya tiang yang kita buat akan kokoh. Setelah semua tiangnya sudah selesai, langkah selanjutnya adalah tempelkan tiang yang sudah kita buat tadi pada alas rumah. Langkah selanjutnya adalah membuat tangga untuk rumah tersebut, seperti ada contoh di atas. Setelah itu, pasang bodi rumah dengan alas yang sudah kita buat. Jangan lupa untuk memasang lampunya terlebih dahulu. Setelah itu, potong stik es krim menjadi kecil-kecil dan runtuh bagian atasnya. Kita akan membuat pagar dari rumah tersebut. Lalu, tempelkan pagar yang sudah kita buat pada sisi-sisi rumah. Dan miniatur rumah panjang pun selesai. Nah, kalian pasti penasaran kan dengan hasil akhirnya? Eits,
Tunggu dulu, sebelum lanjut, jangan lupa untuk berikan like dan juga subscribe serta bunyikan lonceng notifikasinya. Dan inilah video hasilnya. В мире не осталось искренних чувств. Я теперь иду и тут каждую боюсь. Это несчастье, тут все погасло. Это несчастье, несчастье, несчастье. Это несчастье, тут все погасло. Это несчастье, несчастье. Ты мне говоришь, люблю. Nah, menurut kalian bagaimana hasilnya? Cantik bukan? Semoga video tutorial yang saya berikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Walaupun kita berada dalam masa pandemi, namun tidak ada alasan untuk tidak berkarya dan tetap semangat untuk berusaha, karena orang yang tetap berusaha pasti akan menuai hasilnya. Percayalah, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Dalam masa pandemi ini, jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak. Sekian dari video saya Ahmad Zainul Naim undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I got that one good girl, dog, that's always been there, man. Like, took all the bullshit. But then one day she can't take it no more and decided to leave. Yeah, I woke up in the middle of the night and I noticed my girl wasn't by my side. Could've sworn I was